ini adalah video nasihat terakhir bagi Rhoma Irama dari videonya yang lalu ya. Mudah-mudahan dia nggak bikin video aneh lagi, video macam-macam lagi. Karena perkataannya itu ngawur, logikanya itu bulak-balik, jungkir balik, dan dia bawa orang kemarin kan si Setu itu, dia pun orangnya acak-acakan begitu, ancur-ancuran. Jadi Rhoma Irama ini banyak sekali dinisbahkan ya oleh orang-orangnya Imad itu, aneh-aneh nisbahnya itu. Ada yang mengangkatnya sebagai wali, kemudian ada yang menyebutnya itu sebagai Raden, ada yang menyebutnya itu sebagai zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Yang mana sekali lagi mereka itu tidak pernah meminta apa-apa yang mereka tuntut dari Ba'alwi berupa tes DNA, tidak pernah minta. Kemudian kitab sezaman gak pernah minta, akhlak yang baik pun gak pernah minta begitu. Ya, ini kan kalau misalkan mereka itu bilang bahwa mana ada cucunya Rasulullah SAW itu dawir, kemudian membahas khurafat begitu dan lain sebagainya. Si Rhoma Irama ini ahlinya juga sebetulnya. Kalau kita musalamah dulu dari awal ya, bahwa apa-apa yang dibilang sama Ba'alwi itu adalah khurafat, atau apa-apa yang dibicarakan oleh Ba'alwi itu adalah kesesatan begitu. Kalau kita dari awal misalkan musalamah dulu lah, itu kan buat orang-orang yang nggak paham. Nah, saya sudah bilang kan kemarin ya, bagaimana emangnya keturunan Roma itu akhlaknya bagus-bagus juga gitu. Itu kan nampak secara umum, tahu semua. Malah kalau itu bisa dipastikan begitu ya, itu sudah salah menurut hukum syariat, sudah salah juga menurut hukum negara begitu. Kalau hukum syariat saya nggak bilang lah ya. Hukum syariat saya nggak bilang. Nah, jadi ala kulli halin ini sekali lagi nasihat untuk kita semua, apalagi untuk orang-orang yang sudah menjelang tua begitu ya. Kita itu diberi hidup umur sampai 60 tahun itu sudah luar biasa ya, sudah kesempatan yang jarang sekali terjadi. Itu beberapa keluarga kita itu kan ya, umur 50 tahun sudah wafat, umur 55 sudah wafat gitu. Nggak sampai masuk ke umur 60 tahun. Dan ada beberapa penjelasan dari Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa apabila seseorang itu sudah menyentuh umur 70 tahun, maka dia itu sudah dianggap penduduk langit begitu. Dalam pengertian dosa-dosanya diampuni, kemudian kalau dipinta doa-doanya makbul dan lain sebagainya. Kenapa ini terjadi? Ya karena orang-orang yang sepuh itu mereka seharusnya bijak ya. Orang-orang yang sepuh itu sudah mengalami banyak sekali kekecewaan di dalam hidup, sudah mengalami banyak sekali harapan yang putus di dalam hidup. Tapi meski demikian, ini kalau kata Syekh Hamzah Yusuf ya, mereka itu masih tetap iman kepada Allah Subhanahu wa taala setelah apa yang terjadi selama puluhan tahun itu. Nah, itu tidak mudah memang untuk didapatkan. Makanya kalau misalkan kita kemarin lihat ya, orang-orang yang ngaco kayak si Setu itu kan tua ngaco ya. Rhoma Irama ya tua ngaco. Jadi ada nasihatnya itu sudahlah, jangan kamu itu politik udah nggak laku, kemudian sekarang masuk wilayah sama si Imad. Di situ di dalam faidahnya itu nggak ada faidahnya itu. Faidah untuk membatalkan Ba'alwi itu apa? Nggak ada. Ya, tidak ada faidahnya sama sekali. Jadi itu nasihat untuk Bang Haji Rhoma Irama. Dan ini juga sekalian aja ya. Saya itu kemarin lihat videonya Gus Zaini ya. Di situ ada dengan judul video Tengku Kori dapat Alfard dari Habaib dari Ba'alwi begitu ya, sebagai hadiah. Cuman saya tidak terlalu banyak menyimak waktu itu karena saya lagi makan ya, itu kalau tidak salah, apalagi tiduran, agak kurang sehat. Nah, cuman dipikir-pikir kok ya juga ya, banyak orang itu yang bertanya kepada saya itu, kamu dibayar berapa sih begitu, udah turun sudah turun sudah cair apa belum dan lain sebagainya. Ini untuk diketahui saja ya, bahwa saya ini tidak mendapatkan
materi apapun begitu dari Ba'alwi, sama sekali tidak mendapat materi apapun. Bukan berarti saya tidak dapat sesuatu in return begitu ya. Bukan berarti saya tidak mendapatkan sesuatu sebagai imbalan, bukan berarti itu. Cuman kita itu nggak ada dalam pengertian kita perjanjian begitu, dikontrak ya. Bela saya sebagai, nggak ada. Mereka itu udah jelas dzurriyyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu nggak kenal sama mereka, kamu nggak dekat sama mereka, ya rugi kamu begitu. Mereka itu nggak ada urusan juga dalam pengertian ya. Semua orang nggak percaya ya tetap kayak gitu begitu. Itu tidak ada sama sekali. Jadi kalau ada yang nanya ya, kamu dapat apa? Nggak dapat apa-apa sebetulnya. Secara materi begitu. Cuman saya mendapatkan banyak sekali teman sekarang begitu ya, banyak teman, kemudian mendapatkan banyak sekali simpati. Kita itu memiliki something in return yang bentuknya itu memang bukan materi, bentuknya itu imaterial. Entahlah, banyak sekali perkara-perkara yang saya dapatkan begitu setelah saya berbicara tentang Ba'alwi, dan yang pertama kali saya bacakan itu kan bicarakan itu mengenai ijma'nya itu. Nah, sehingga wallah ya sebetulnya ini kan urusannya urusan ilmu sebetulnya. Jadi kalau yang dibatalkan misalkan ya, ada narasi misalkan RR itu bukan anak Rhoma Irama. Kenapa? Karena bapaknya soleh, bapaknya wali misalkan, tetapi anaknya narkoboy begitu. Itu akan saya bela juga sebetulnya, dalam pengertian bukan karena dia RR-nya, bukan karena dia anaknya Roma, bukan karena itu, tapi karena memang apa-apa yang dikatakan itu sudah mencederai keilmuan begitu. Dan ilmu ini ya memang harus dilestarikan. Jadi kitab-kitab yang ada ya itu baik dari madhab apapun, dalam fan ilmu apapun, itu tidak bisa hanya disimpan di lemari. Itu harus dibaca, harus diambil, harus dimasukkan ke dalam kolbu ya, harus menjadi sifat kita. Nah, jadi hidupnya ilmu itu bukan pada kitab ya. Kitab itu kan sebetulnya tidak ada ilmunya. Kitab itu dia hanya berupa tulisan-tulisan, yang mana tulisan itu dia memiliki wajhud dalalah kepada subutul ilmi. Ya, kalau misalkan kertas kosong kan tidak ada dalalah kepada tetapnya ilmu tuh. Kalau misalkan kertas itu dia ada tulisan-tulisannya, berarti dia ada dalalah. Bukan ilmu sebetulnya yang ada di dalam kitab itu cuma coretan saja, cuma dalil saja. Nah, itu apabila yang mengarangnya atau yang mentalihnya orang-orang alim, berarti ada dalalah kepada ilmu. Nah, kita harus bisa membaca dalalahnya. Makanya di dalam mengakses kitab-kitab para ulama, kita harus belajar dulu alat-alatnya. Karena kalau tidak, ya percuma juga begitu, kita tidak akan bisa mengakses apa yang ada di dalamnya. Jadi dalalahnya tidak akan terambil begitu, tidak akan terakses. Nah, orang-orang zaman sekarang itu kan sudah nggak jelas di dalam beragama itu. Dalam pengertian kalau beragama itu kamu ngambil dari mana begitu. Banyak sekali orang-orang yang banyak sekali orang itu yang berani mengambil agama dari Quran, berani mengambil agama dari hadis. Tapi jangankan sekarang mereka itu dipinta untuk mempertanggungjawabkan semua dari perkataan mereka mengenai Al-Quran dan hadis, dipinta untuk menyambungkan i'rab antara satu kalimah dengan kalimah yang lain pun mereka tidak bisa. Jadi pada akhirnya mereka itu memiliki atau mendapatkan ilmu itu dari mana? Begitu. Nah, ini gerombolan Imaduddin itu gerombolan orang-orang yang nggak bisa ngaji ya. Emang di antara yang bisa ngaji itu Imad. Kalau Imad saya lihat dia itu bisa ngaji ya. Makanya nanti saya sudah menyimpan akan membuat video tentang Imad. Ini sudah lama sebetulnya disimpan ya. Cuma saya belum ada waktu aja buat bikinnya. Nanti akan kita buatkan ini videonya tentang Imad khususon ya. Itu kan orang-orang nggak bisa ngaji begitu. Coba lihat di belakang-belakang, kita itu sudah punya pattern sebetulnya ya. Sudah punya pattern. Jadi orang-orang yang menghujat Ba'alwi, mereka itu sekarang mendukung KDM. Itu sudah pasti tuh, yang menghujat Ba'alwi itu mendukung KDM. Kemudian orang-orang Wahabi yang seharusnya mereka itu menghujat KDM, itu pun mendukung KDM. Wahabi itu. Jadi sudah lama saya katakan bahwa habaib ini
Ba'alwi ini, mereka itu dijadikan common enemy. Ini sudah menjadi musuh bersama. Ada apa di sebalik itu saya nggak mau ngobrol ya. Cuman ngobrolnya saya ini kan dalam pengertian ilmu saja. Jadi urusan lah, kalau urusan politiknya mau kayak gimana itu sudah bukan urusan kita. Saya pun nggak mikir juga ya. Ya dari dulu Indonesia itu ganti presiden, kita mah tetap aja kayak gini begitu. Dalam pengertian itu kan signifikan bagi orang-orang yang memang terjun di dalam dunia politik ya. Untuk kita rakyat itu nggak terlalu signifikan juga ya, ada plusnya di sana, ada minusnya di sini dan lain sebagainya. Cuman dari segi ilmu, orang-orang yang ada di belakang mereka itu si Wahabi, kemudian orang-orang yang nggak ngaji itu ya, saya katakan apa ya, mereka itu batiniyah lah, saya katakan batiniyah, yang mana kesananya itu wiwitan dan lain sebagainya ya. Kemudian orang-orang yang saya katakan liberal lah ya, liberalis, yang liberal juga ada di sana juga. Jadi pada akhirnya mereka itu berkumpul di dalam beberapa objek permasalahan yang mana mereka itu berkata-kata tanpa ilmu. Cirinya mereka tidak bisa untuk mengeluarkan dari mana mereka punya perkataan tersebut begitu. Nggak bisa mengeluarkan. Jadi tatkala misalkan mereka membatalkan Ba'alwi, mereka itu tidak bisa mengeluarkan dari mana dalilnya begitu, dan itu tidak bisa diterima secara syariat sama sekali. Dan tatkala mereka itu ditanya apakah mereka itu memiliki pengetahuan tentang syariat sama sekali, tidak memiliki. Dan akhirnya ada juga orang-orang yang sudah tua-tua itu ikut nimbrung juga ke situ ya, dan lain sebagainya. Ini merupakan sebuah kemunduran bagi keilmuan. Nah, jadi ala kulli halin ya, ini sebetulnya bukan tentang permasalahan Ba'alwi atau bukan, tapi ini adalah permasalahan tentang keilmuan. Jadi kalau misalkan kita bayangkan saja ya, misalkan tes DNA ini dia diterima, taruhlah pengetahuan tentang nasab hilang lah, sudah ya, habis lah begitu, karena ini diambil sama orang-orang yang bodoh, yang geblek kan gitu, diambil nih DNA itu. Jadi kamu itu harus DNA, berarti Rasulullah itu DNA-nya berapa? J1 berarti ya. Terus nanti misalkan ada ada orang nih, dia itu mengaku sebagai zuriyahnya Rasulullah SAW yang mana punya J1, meskipun dia tidak punya catatan misalkan ke atas, itu harus diterima juga, akan diterima karena sedari awal mereka itu sudah mengambil itu ya. Atau misalkan nanti akan diteruskan lagi penelitian ke atasnya bahwa sebetulnya kita ini bukan anak Nabi Adam dan lain sebagainya. Itu bisa menghancurkan, bukan hanya menghancurkan pengetahuan tentang nasab, tetapi bisa mengeluarkan seseorang itu dari agama. Dan ini adalah merupakan concern yang sangat besar, bukan hanya berhenti pada wilayah nasab, tetapi bisa memanjang kepada perkara-perkara yang lain. Jadi ala kulli halin ya, saya tidak bisa membawa fakta apa-apa hari ini, dalam pengertian saya tidak bisa jadi saya sebetulnya mau bikin video tentang Abah Setu ya, karena memang urgent ini untuk dibuatkan, untuk diberitakan. Cuman insya Allah lah besok lusa. Saya kurang sehat, jadi tidak bisa berpikir secara jernih dulu ya. Ini hanya mengungkapkan unek-unek saja, karena memang banyak orang itu yang sedari awal melihat bahwa perjuangan ini adalah perjuangan materi, padahal untuk orang-orang yang mengetahui bahwa ini lebih dari itu ya, ini beyond material, bukan masalah itu sebetulnya. Kalau dalam urusan permasalahan materi itu kan nggak worth it sebetulnya ya. Saya tuh sering mengatakan ya, kalau misalkan urusan saya setelah nge-YouTube sama sebelum nge-YouTube itu mendingan sebelum. Kenapa ya? Karena kita bisa mencari ilmu lebih dalam lagi, dan saya juga mendapatkan beberapa orang yang kuliah itu ngomong begitu juga ya. Saya sebetulnya bisa bikin video, cuman saya ini sekarang masih mencari-cari ilmu ya. Memang seharusnya seperti itu ya, perdalam dulu ilmunya. Saya pun sebelum masuk ke YouTube itu belajar tanpa gangguan itu lama sekali, itu 10 tahun lah lebih begitu ya, di dalam kitab-kitab klasik. Nah, setelah punya ilmunya, akhirnya kan gergetan juga tatkala melihat orang-orang yang nggak ngaji, nggak paham tentang agama, berbicara tentang agama, merusak agama. Ini repot, dan akhirnya harus ada yang berbicara, dan unfortunately begitu ya, saya yang harus berbicaranya. Ya demikian, saya minta doanya dari yang menonton semua.
Mudah-mudahan segera diberi kesehatan. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi saya apakah akan terus mendukung Pak Alwi begitu meskipun begini dan begitu. Ya, bukan masalah Pak Alwinya saya tadi bilang, tapi ini masalah keilmuannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.